Di antara pegunungan dan laut Karangasem, berdiri sebuah taman megah yang mengalirkan kedalaman jiwa seorang raja. Raja muda Karangasem, seorang pemimpin yang mengalir seperti air, tenang namun dalam. Setiap tarikan nafasnya, ia membawa rasa dan harapan bagi kerajaannya. Setiap garis, setiap lekukan adalah gambaran dari taman yang akan menjadi simbol kebesaran dan ketulusan. Taman yang hidup lebih lama dari dirinya. Seperti air yang tenang di kolam-kolam taman, sang raja tampak dalam kedamaian. Namun, di balik ketenangan itu, ada gelombang keresahan yang terus bergelora. Taman Ujung terletak di kawasan Karangasem, menyiratkan harmoni antara laut dan gunung, sebuah konsep yang dikenal sebagai Negara Gunung. Manifestasi dari jiwa dan visi besar seorang raja. Arsitektur ini adalah cerminan dari filosofi raja. Air adalah sumber kehidupan dan keabadian. Inilah kecerdasan seorang pemimpin pada saat itu dengan filosofi Amarta Jiwa, di mana air disanggap sebagai sebuah sumber kehidupan. Maka air yang ada di Karangasem atau di daerah Ujung, tepatnya di desa Ujung itu, dibendung, dijadikan tempat penyimpanan atau penampungan air. Tidak ada tempat yang lebih hebat pada waktu itu kalau dari segi konsep arsitektur kita lihat yang Negara Gunung disebut sebagai Taman Sukasada atau Taman Ujung, orang-orang menyebutnya. Karena disebut Taman Ujung karena ada di desa Ujung. Balai kapal yang berada di katakan tempat yang tertinggi, paling atas untuk bisa mengawasi lalu lalang transportasi laut ketika itu, karena memang salah satu yang menjadi penting pada waktu itu adalah jalur perdagangan yang dibuka oleh Raja Karangasem di Puri Agung Karangasem. Bicara Taman Ujung, kita tidak bisa lepas dari tokoh yang melatar belakangi berdirinya Taman Ujung itu sendiri. Sebagai sosok pelanjut pembangunan Taman Ujung itu adalah tokoh Bagus Jelantik. Beliau ini bukan sekedar pemimpin biasa, tetapi beliau mempunyai gagasan, pemikiran, dan visi ke depan yang melampaui zamannya. I Gusti Bagus Jelantik merupakan raja terakhir dari kerajaan Karangasem. Dari remaja, I Gusti Bagus Jelantik sudah menunjukkan bakat sebagai seorang pemimpin. Ini yang diperhatikan oleh paman beliau yang merupakan raja sebelumnya. Dari sini I Gusti Bagus Jelantik dibimbing baik dalam hal pemerintahan dan juga bagaimana bisa merangkul keluarga dan masyarakat Karangasem. Dari pamannya, Bagus Jelantik belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam dominasi, tetapi dalam harmoni. Setiap keputusan-keputusan besar yang beliau ambil, saya rasa itu merupakan semua hasil bimbingan atau arahan dari paman beliau. Dan hasil bimbingan pamannya inilah yang membentuk karakter beliau menjadi raja yang bijak, yang adil, dan bisa mengayomi keluarga dan masyarakat. Menurut cerita yang saya dengar, kadang-kadang beliau di waktu senggangnya meminta kepada putra-putri beliau di gedung Maskerdam ini atau Amsterdam ini untuk menari, karena di sini putra-putri beliau diwajibkan oleh beliau supaya bisa menari. Nah, disinilah putra-putri beliau menari disaksikan oleh Gusti Bagus Jelantik dan para istrinya di sini. Sebagai seorang pemimpin yang sudah dipersiapkan oleh pamannya, ia membawa semangat baru karena kecintaannya pada arsitektur, seni, dan filosofi hidup. Setelah Bagus Jelantik diangkat sebagai Raja Karangasem, beliau diberi nama Abhiseka, anak Agung Agung Ang Lurah Ketut Karangasem. Ketika beliau diangkat,
beliau harus bertanggung jawab pada eksistensi dari kerajaan Karangasem itu sendiri. Nah, kemudian ketika beliau memimpin kerajaan Karangasem, akan memunculkan intrik baik dari dalam maupun dari luar itu sendiri. Dalam proses lebih lanjut, beliau akan mencoba membuat suatu sejarah yang beda dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Meskipun beliau muda, tetapi mampu mempertahankan kerajaan Karangasem itu sendiri. Peralihan kekuasaan ini membawa Raja Bagus Jelantik pada tantangan besar. Di sana menurut cerita yang saya dengar, kalau beliau ingin mengunjungi salah satu istri beliau, biasanya beliau sudah mengutus salah satu abdi beliau menuju ke tempat istri yang beliau inginkan. Jadi di gedung Maskerdam ini atau Amsterdam ini, beliau tidak pernah mengajak istri beliau di sini untuk tidur. Kalau beliau ingin mengunjungi salah satu istri beliau, biasanya beliau yang akan berkunjung ke sana dengan ciri sebelumnya itu sekitar jam 2 atau jam 3 sore abdi beliau akan diutus ke sana. Dalam konteks peralihan kekuasaan dari raja terdahulu pada Bagus Jelantik, tentu pihak-pihak luar banyak yang meragukan keabsahan beliau sebagai raja. Tetapi beliau bertekad tetap ingin maju bertahan untuk menjaga keberlangsungan kerajaan itu sendiri. Sebagai raja baru, ia menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan kerajaan. Di tengah perubahan kekuasaan, masalah ekonomi dan geopolitik membayangi. Dari sektor pertanian hingga perdagangan laut, stabilitas kerajaan kini berada di pundaknya. Raja menyadari ancaman besar yang datang dari laut, terutama intrusi air yang dapat merusak lahan pertanian rakyatnya. Laut yang menjadi sumber kehidupan juga membawa ancaman, dan raja tahu ia harus mencari solusi yang berkelanjutan. Tantangan geopolitik dan ekonomi yang dihadapi oleh Bagus Jelantik adalah yang pertama ancaman dari luar, terutama kekuatan Belanda yang mencoba memasukkan budayanya ke dalam kultur kerajaan Karangasem itu sendiri. Dari tantangan ekonomi, terutama ancaman dari laut, karena air laut ini cukup besar, yang bisa mengakibatkan hancurnya pertanian masyarakat sendiri. Oleh karena itu, beliau membuat semacam bendungan yang digunakan untuk mengairi persawahan milik rakyat demi kesejahteraan kehidupan masyarakat. Raja tidak hanya berpikir sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai seniman dan arsitek. Taman Ujung mulai terbayang sebagai sebuah solusi. Sebuah taman air yang akan menjadi reservoir dan perlindungan bagi lahan pertanian dari ancaman air laut, sekaligus tempat sakral yang mewakili harmoni antara manusia dan alam. Ini luar biasa. Jadi dia sudah berpikir out of the box pada waktu itu, berani mencampurkan antara tradisi dengan itu, tetapi bentuk yang dia rubah. Masyarakat Karangasem hidup berdampingan dengan laut, menjadikannya sumber kehidupan sekaligus ancaman. Dengan membangun taman ini, raja tidak hanya ingin memperindah tanahnya, tetapi juga memberikan perlindungan dan keberlanjutan bagi rakyatnya. Dengan hati yang mantap, Raja Bagus Jelantik menerima panggilan untuk menciptakan warisan yang akan melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Perjalanan membangun Taman Ujung ini baru saja dimulai. Ketika melihat balai kapal dan balai gili, jelas bahwa ada sentuhan arsitektur Eropa yang begitu kuat. Karangasem boleh dibilang gigantik skalanya, besar, wilayahnya, luas wilayahnya, kemudian bangunannya banyak, ragamnya juga banyak.
fungsinya juga lebih dari satu. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan bahwa dia menjadi unik karena tidak ada di tempat yang lain di kabupaten kita. Taman Ujung ini menggabungkan arsitektur lokal dengan elemen khas arsitektur Belanda yang sangat terasa di Balai Gili. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan struktur bangunan yang lebih simetris dan geometris, dengan garis-garis tegas yang terinspirasi dari gaya kolonial Belanda. Seluruh fasade bawah itu menggunakan tempelan juga ornamen cetak, semen cetak, keliling dengan dasar cerita Mahabharata. Dan seluruh kolom ditutup dengan hiasan ornamen-ornamen cerita wayang. Begitu juga balustradenya untuk tangga pegangan tembok jembatan itulah, katakan dibuat dengan bentuk cetak. Dan hampir semuanya menggunakan warna putih sebagai identitas colonial architecture. Ada hal yang menurut saya simpulkan, filosofi itu mayoritas adalah basic arsitektur tradisional Bali atau nilai-nilai keagamaan yang ditransformasi ke dalam arsitektur. Kedua, ada unsur-unsur kolonial, dan yang ketiga ada unsur-unsur dari Cina sebagai sebuah ciri arsitektur. Bahkan mungkin tidak banyak yang mengungkap pengaruh Timur Tengah juga ada di katakan warisan Raja Karangasem yang luar biasa ini. Ketika Belanda sudah masuk ke wilayah Karangasem, tentu akan memunculkan berbagai persoalan sangat kompleks, terutama dalam bidang penentuan politik mereka sebagai salah satu ciri bahwa dia sudah mendominasi dan menghegemoni kekuatan lokal. Masuknya pengaruh kekuasaan Belanda ke Karangasem ini tentu akan membawa akibat yang lebih jauh, terutama terkait dengan motif-motif arsitektur yang dikembangkan oleh Belanda. Pengembangan arsitektur ini juga akan dimanfaatkan oleh Raja Bagus Jelantik untuk melakukan proses modernisasi dalam proses perubahan sosial, terutama yang terkait dengan mengadopsi teknologi modern. Pelaksanaan teknologi modern yang diadopsi oleh Bagus Jelantik diharapkan untuk mampu memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakatnya. Bagi sang raja, mengintegrasikan arsitektur Belanda ini adalah cara untuk membawa Karangasem selangkah lebih maju tanpa meninggalkan budaya lokal. Pengaruh arsitektur Belanda di Taman Ujung bukan sekedar simbol kolonial, melainkan juga cermin dari kemampuan adaptasi Raja Bagus Jelantik. Ini adalah kolaborasi yang tak biasa. Tangan-tangan lokal yang terampil berinteraksi dengan konsep-konsep asing, menciptakan perpaduan yang unik dalam setiap sudut taman ini. Hubungan harmonis di antara masyarakat Karangasem yang kita lihat hingga hari ini menunjukkan komunitas masyarakat yang majemuk, yang multikultur. Ini merupakan impact dari kebijakan Raja Bagus Jelantik yang dilakukan. Mungkin pada saat itu beliau belum atau bahkan tidak berpikir bahwa apa yang dilakukan beliau pada saat itu berimpact hingga hari ini.
karena beliau pada saat itu masih berpikiran atau masih menyelesaikan konflik yang ada di dalam dirinya terkait tanggung jawab beliau sebagai seorang raja, seorang pemimpin, bagaimana dia memposisikan diri sebagai panutan dari masyarakat. I Gusti Bagus Jelantik di sini mempunyai ide untuk membuat sebuah taman yang indah di sini, yaitu di ujung. I Gusti Bagus Jelantik berkolaborasi juga dengan arsitek Belanda, dengan seniman dari Cina, dan undagi-undagi yang dari Bali. Dapat dilihat sekarang Taman Ujung ini perpaduan arsitekturnya merupakan perpaduan antara Eropa, Cina, dan Bali. Ini adalah hal yang luar biasa karena beliau tidak ada basic sama sekali untuk arsitektur seperti sekarang ini, mengenyam pendidikan kuliah juga tidak. Jadi mewujudkan suatu taman yang ujung yang seperti bisa kita lihat sekarang ini sesuatu yang luar biasa. Ini betul-betul di sini beliau ini yang awalnya ragu apakah bisa membuat taman dengan luas sekian hektar ini. Nah, disinilah peran paman beliau untuk mensupport beliau di sini, memberikan keyakinan bahwa beliau pasti bisa membuat suatu taman yang mempunyai tujuan yang mulia, yaitu untuk keluarga, untuk rakyatnya yang bisa dinikmati nanti. I Gusti Bagus Jelantik mempunyai 13 istri dan 35 putra-putri beliau. Di dalam kesibukan beliau sehari-hari menjalankan pemerintahan di sini, I Gusti Bagus Jelantik sekali waktu juga ingin berkumpul dengan keluarga beliau seperti dengan istri dan anak-anak beliau. Juga sekali tempo kalau ada tamu-tamu penting yang datang ke Puri, beliau kadang-kadang juga mengikut sertakan istri-istri beliau dan putra-putri beliau. Jadi di sini dalam kegundahan beliau atau dalam keraguan beliau dalam membuat Taman Ujung di sini, beliau tidak saja mendapat dukungan moral dari paman beliau, tapi juga mendapat dukungan moral dari istri-istri beliau dan putra-putri beliau, dan untuk memberikan keyakinan kepada beliau bahwa beliau pasti bisa mewujudkan impian beliau untuk membuat taman yang luar biasa yang akan bisa dinikmati oleh tidak saja oleh keluarga Puri, tapi juga oleh masyarakat. Namun, meski keberhasilannya jelas di mata rakyat, ada mereka yang tak pernah puas. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat. Di balik wajahnya yang tenang, Bagus Jelantik merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Bagaimana ia bisa membangun masa depan yang diimpikannya jika masa lalu terus membelenggunya? Tapi sang raja tahu jalan menuju kejayaan tidak akan pernah mudah. Ya, kita harus pahami bahwa cikal bakal daripada Taman Sukasada itu diawali dengan pembangunan kolam dirah. Jadi kolam dirah itu ada di sisi tenggara daripada site, memiliki fungsi yang kita pandang diberi label agak sedikit berkaitan dengan hal-hal yang magis. Kolam dirah sesungguhnya merupakan inti dari Taman Ujung itu sendiri. Didirikan tahun 1901 oleh penguasa sebelum Bagus Jelantik berkuasa. Kolam dirah juga mempunyai makna spiritual karena kolam dirah itu dipakai sebagai uji coba atau laboratorium untuk mengadili orang-orang salah atau benar. Dalam pembuatan Taman Ujung ini, I Gusti Bagus Jelantik tidak lupa akan eksistensi daripada kolam dirah ini. Jadi segala sesuatu harus berdasarkan atas kebenaran. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, biasanya di kolam dirah ini akan ada suatu pertanda dia dengan airnya di sini.
Kalau tidak salah yang saya dengar bahwa air tersebut akan berubah menjadi keruh. Menurut perspektif saya, ketika saya mendengar cerita tentang kolam dirah ini, tidak-tidaknya kita bisa melihat bahwa raja ini berusaha menyeimbangkan antara hal yang baik dengan hal yang buruk dengan cara beliau menjaga eksistensi folklore yang berkembang di masyarakat terkait dengan kolam dirah ini. Dan raja membentuk taman ini untuk menghilangkan sisi atau perspektif negatif terhadap kolam ini gitu. Jadi dibangunlah beberapa kolam yang menjadikan kolam dirah ini tidak menjadi hal yang menakutkan lagi. Kolam dirah, tempat di mana kebenaran diuji dan keadilan ditegakkan. Air, elemen yang menjadi inti dari semua kehidupan, bahwa harmoni antara manusia dan alam adalah kunci untuk membangun masa depan yang abadi. Kolam-kolam ini, saluran air ini bukan hanya untuk kerajaan, tetapi juga simbol dari keseimbangan yang ia cari selama ini. Bagus Jelantik mungkin tidak mengira bahwa apa yang sudah menjadi kebijaksanaan beliau itu menjadikan masyarakat Karangasem sebagai masyarakat multikultur hingga saat ini. Bagus Jelantik menemukan bahwa warisan yang paling abadi adalah keharmonisan di antara rakyatnya. Di tengah perbedaan agama, budaya, dan latar belakang, raja berhasil menciptakan komunitas yang saling mendukung dan hidup damai. Bagus Jelantik sebagai raja muda menyadari benar bahwa di sekitaran kerajaan Karangasem itu muncul berbagai komunitas, antara lain Muslim, Hindu, Tionghoa yang hidup saling berdampingan secara harmonis dalam rangka mempertahankan keharmonisan kerajaan Karangasem itu sendiri. Akan tetapi pada saat itu Bagus Jelantik sebagai raja muda lebih fokus membangun infrastruktur dan ekonomi. Dan di sini seiring berjalannya waktu, masyarakat Karangasem berkembang menjadi masyarakat yang multikultur dan di mana harmoni di sini berjalan beriringan dan di mana perbedaan di sini menjadi kekuatan bagi masyarakatnya. Gagasan beliau ini tidak disadari bahwa itu sebenarnya berdampak positif buat masyarakatnya. Tetapi dalam proses berlanjut, Bagus Jelantik ini kurang memahami apa yang beliau gagaskan ini sebenarnya dirancang dari awal. Tetapi masyarakatlah yang merasakan bahwa ide-ide beliau itu sangat bermanfaat dan sangat adiluhung buat kehidupan masyarakat. Menurut pandangan saya, beliau merupakan seorang pemimpin yang unik di mana beliau membebaskan masyarakatnya untuk hidup bersama tanpa mengatur. Beliaulah yang membuat fondasi ini dan masyarakat yang menjalankan harmoni di atas fondasi yang beliau sudah susun dengan baik. Dengan pemahaman baru tentang harmoni, Raja Bagus Jelantik melanjutkan proyek Taman Ujung dengan semangat baru. Proyek ini tidak lagi hanya tentang bangunan, tetapi tentang menyatukan berbagai budaya dan menciptakan masa depan yang abadi bagi kerajaannya. Taman Ujung kini berdiri bukan hanya sebagai simbol kejayaan sebuah kerajaan, tetapi sebagai simbol harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Taman Ujung merupakan sebuah karya arsitektur yang luar biasa, sebuah perpaduan harmonis antara arsitektur Bali, Belanda, dan Tionghoa. Setiap sudut taman ini memperlihatkan visi Raja Bagus Jelantik yang tidak hanya memikirkan estetika, tetapi juga fungsi dari setiap elemen yang ada di dalamnya. Multikultur yang ada di Bali, khususnya yang ada di Karangasem, yang bisa kita saksikan hingga hari ini menjadi contoh
bagi kita semua bagaimana keberagaman itu bisa dikelola sedemikian rupa menjadi sisi yang harmoni, hubungan antar etnik, antar agama, dan itu menjadi kekuatan kita sebagai satu bangsa yang berbineka tunggal ika. Kakek kami mempunyai visi melewati zamannya. Beliau membuat Taman Ujung tidak saja untuk kebanggaan kerajaannya, tetapi juga menunjukkan cinta dan dedikasinya kepada rakyatnya. Jadi warisan beliau masih bisa dinikmati di setiap tetes air yang ada di Taman Ujung sampai saat ini. Beliau membuat karya ini out of the box. Nilai-nilai lokal yang diajukan oleh beliau adalah penuh dengan message yang dia transformasikan berupa filosofi mulia, kemudian tema-tema yang ditransformasi dari cerita Adiparwa, dan kemudian pesan gambar ornamen yang dicetak pada hampir sebagian besar fasad-fasad yang bisa terlihat dalam karya arsitektur itu merupakan tutur yang sangat bermanfaat kepada generasi berikutnya. Tidak hanya untuk meninggikan derajat beliau pribadi, tetapi ini adalah sebuah peninggalan yang mencerminkan representasi daripada keluarga besar Turi Karangasem. Beliau mampu belajar, mengadopsi nilai-nilai yang bisa dibilang untuk saat itu mungkin agak keluar dari zona nyaman. Jadi beliau mampu dan mau mengadopsi nilai-nilai dari pengetahuan modern, dalam hal ini adalah Belanda. Mungkin pada saat itu, pada zamannya dianggap hal yang sangat aneh dalam tanda kutip, karena kenapa kok mau bekerja sama dengan seorang penjajah? Padahal ini adalah taktik strategi seorang raja untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara yang elegan seperti itu. Jadi intinya untuk generasi muda, ayo kita belajar dengan kita melihat sosok raja ini bahwa keterbatasan itu bukan menjadi sebuah halangan, tapi keterbatasan adalah sebuah tantangan. Kita bisa lihat karya-karya beliau, kita bisa menikmati karya-karya beliau hingga hari ini. Tidak hanya masyarakat Karangasem, tidak hanya masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat mancanegara. Bagus Jelantik yang lazim dikenal dengan nama Abiseka, Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, cukup banyak mempunyai gagasan dan ide dalam rangka mengembangkan kerajaan Karangasem itu sendiri. Beliau juga sangat menghormati dan menghargai adanya interaksi antar berbagai golongan yang hidup secara berdampingan, secara harmonis. Beliau berupaya untuk memakmurkan rakyatnya melalui pembangunan prasarana dan ekonomi. Kecuali itu juga beliau membangun Taman Ujung sebagai ikon dari kebesaran kerajaan Karangasem sendiri, sehingga generasi berikut bisa mewarisi tentang nilai-nilai apa sesungguhnya yang terkandung dalam bangunan Taman Ujung itu sendiri. Bangunan Taman Ujung ini perlu dipelihara dan dilestarikan sehingga generasi berikut paham bahwa kerajaan Karangasem pernah menduduki kebesaran kerajaan di Nusantara. Pada puncak kisahnya, Raja Bagus Jelantik menyadari bahwa Taman Ujung bukanlah sekedar taman megah yang memperlihatkan kejayaan kerajaan, tetapi juga wujud dari visinya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis bagi rakyatnya. Filosofi Amarta Jiwa, konsep kehidupan abadi yang berasal dari air, serta nilai-nilai multikulturalisme yang ia tanamkan menjadi warisan abadi bagi generasi mendatang. Hingga saat ini, Taman Ujung
tetap berdiri sebagai simbol kekuatan, kemakmuran, dan keselarasan antara berbagai budaya. Menunjukkan kepada dunia bahwa di bawah kepemimpinan Raja Bagus Jelantik, Karangasem berhasil menjadi tempat yang damai dan sejahtera, di mana perbedaan dirayakan dan disatukan.